Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Iqbal Fatur Rahman dengan NIM 2106184. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang NFA dan DFA yang ekuivalen. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan NFA dan DFA, baik dari transisi, pembacaan string, dan implementasi modelnya. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan NFA terlebih dahulu ya. Nah, untuk NFA ini dari segi transisinya dapat menuju lebih dari satu state tujuan ya. Nah, transisi dapat menuju lebih dari satu state tujuan. Selanjutnya dalam segi pembacaan string, jika suatu state diberi inputan, maka mungkin saja bisa menuju ke beberapa state berikutnya atau lebih dari satu state tujuan atau bercabang ya. Sehingga ketika pembacaan string akan lebih lama atau lebih lambat. Nah, dari segi implementasi modelnya, NFA ini membolehkan state menerima simbol input atau tidak, ya. Maka implementasi modelnya cukup sederhana. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan DFA. Nah, dari segi transisinya, setiap transisi menuju tepat satu state tujuan, ya. Jadi setiap transisi itu harus menuju tepat satu state tujuan sehingga dapat meminimalkan pembacaan input dari luar DFA atau di luar sistem sehingga tidak akan muncul kemungkinan suatu input lebih dari satu. Nah, dari segi pembacaan string, DFA ini jika suatu state diberi inputan, maka state tersebut akan selalu tepat menuju satu state berikutnya sehingga ketika pembacaan string menjadi lebih sederhana dan cepat. Nah, dari segi implementasi modelnya, state di DFA harus menerima semua simbol input, sehingga implementasi modelnya akan memiliki banyak state dan lebih rumit daripada NFA. Seperti itu. Lanjut ke poin kedua, pembuatan suatu bahasa reguler lengkap dengan NFA dan DFA yang ekuivalen, serta pembacaan string minimal 3 buah. Nah, jika diketahui NFA bahasa L didefinisikan dengan tuple di bawah ini. Tuple V menampung variabel atau state antaranya S0, S1, dan S2. Dan tuple T yang beranggotakan A dan B, dan ada tuple S yang menampung state awal ya atau variabel awal yang berisi S0 ya. Dan di sini ada tuple P yang terdiri dari aturan-aturan produksi, antaranya S0 menghasilkan terminal A variabel S0 atau terminal B variabel S2, S1 menghasilkan terminal A variabel S1 atau terminal A variabel S0 atau terminal B variabel S1. Di sini ada satu lagi, variabel S2 menghasilkan terminal A variabel S2 sehingga memiliki diagram transisi dan diagram state seperti berikut ini. S0 sebagai state awal, jika menerima inputan A, maka akan berpindah ke S1. Jika S0 menerima inputan B, dia bisa berpindah ke S0 atau ke S2. Untuk S1, jika menerima inputan A, dia berpindah ke dirinya sendiri ya, tetap ke dirinya sendiri. S1 juga kalau menerima inputan B sama ya, tetap pada dirinya sendiri. Nah, selanjutnya ada S2. S2 ini sebagai state akhir ya. Nah, untuk S2 ini jika diberikan inputan A, dia akan berpindah ke dirinya sendiri ya. Inputan B ini tidak ada ya, tidak menerima inputan B. Sehingga pada tabelnya juga jika diberikan inputan B, dia kosong ya. Nah, untuk pembacaan string pada diagram state NFA di sini contohnya ada string AA ya. Dari awal S0 kita beri inputan A, dia berpindah ke S1. Diberikan inputan A lagi, dia tetap di S1 sehingga state akhirnya tidak berada pada yang seharusnya S2 sehingga string A ini ditolak. Nah, selanjutnya ada string BA berawal dari S0, dia diberi inputan B sehingga berpindah ke S2.
Nah, diberikan inputan A lagi, dia akan tetap di S2. State berakhir pada S2, sehingga diterima karena S2 ini sebagai state final atau state akhir. Nah, selanjutnya ada string ABA. Nah, dari state awal S0 diberi inputan A, sehingga berpindah ke S1, terus diberikan inputan B kembali, dia akan tetap di S1. Nah, diberikan inputan A tetap di S1. Nah, string ABA ini ditolak ya, karena state terakhir dari string ABA ini terletak di S1, bukan di S2. Selanjutnya ada BAA, dari state awalnya S0 diberi inputan B, maka akan berpindah ke S2, dan diberi inputan A, dia tetap di S2, diberi inputan A kembali, dia tetap di S2. Sehingga state terakhir pada string ini terletak di S2, sehingga string BAA ini diterima. Selanjutnya, untuk membuat DFA yang ekuivalen dengan NFA tadi, kita harus mencari kemungkinan state yang ada di DFA dengan cara seperti berikut. NQ ini berisikan jumlah state pada NFA ya. State pada NFA tadi berjumlah 3 ya, sehingga NQ ini berisi 3. Nah, untuk NQ aksen ini jumlah state yang ada pada DFA yang ekuivalen. Cara menentukan jumlah state pada DFA yang ekuivalen dengan cara 2 pangkat jumlah state pada NFA. Nah, jumlah state pada NFA tadi itu 3 ya, jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi jumlah state pada DFA yang ekuivalen adalah 8 ya. 8 ini diantaranya ada state kosong, state S0, state S1, state S2, state S0 S1, state S0 S2, state S1 S2, state S0 S1 S2 ya. Untuk mengisi tabel transisi DFA yang ekuivalen ini, caranya seperti berikut ini. Untuk state kosong, jika diberi inputan A dan B, kita berikan state kosong lagi ya. Berarti dia akan balik lagi ke dirinya sendiri. Nah, selanjutnya untuk mengisi yang kosong, di sini ada state S0 S1. Ketika diinputkan inputan A, kita tinjau terlebih dahulu state S0 dan state S1 ya. Nah, S0 ini dia ketika diberi inputan A, dia berpindah ke S1. Dan S1, state S1 ya, jika diberikan inputan A, dia akan berpindah ke S1 juga ya. Sehingga state S0 S1 ini ketika diberikan inputan A, dia akan berpindah ke S1 seperti itu. Nah, untuk mengisi inputan B untuk untuk state S0 S1 sama, kita tinjau state S0 dan state S1 ya. Nah, pada S0 ini ketika diberikan B, dia akan berpindah ke S0 S2 ya. Untuk S1 dia akan berpindah ke state S1, sehingga S0 S1 jika diberikan inputan B, maka akan berpindah ke S0 S1 S2 ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengisi untuk state S0 S2. Nah, S0 S2 ini karena dia memiliki S2 di dalamnya, sehingga S0 S2 ini dijadikan state akhir ya. Karena S2 ini sebelumnya juga sebagai state akhir. Nah, state S0 S2 kita tinjau S0 dan S2. S0 jika diberi inputan A, dia akan berpindah ke S1. Dan S2 jika diberikan inputan A, dia akan berpindah ke state 2. Sehingga state S0 S2 ini ketika diberikan input A, maka akan berpindah ke state S1 S2. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk mengisi inputan B juga seperti itu. Kita tinjau state S0 dan S2 sehingga didapat S0 S2. Nah, selanjutnya juga sama seperti itu caranya. Setelah tabel transisi DFA yang ekuivalen ini
terisi, maka akan membentuk diagram state yang ekuivalen seperti berikut ini ya. Nah, untuk diagram state DFA yang ekuivalen ini, kita dapat mensederhanakannya dengan mengeliminasi state-state yang tidak terjangkau, sehingga hasil DFA ekuivalen yang telah disederhanakan seperti berikut ini. Tabelnya juga menjadi seperti ini ya. Untuk pembacaan string pada diagram state DFA yang telah ekuivalen ini, ada string AA. Dari state awal S0, diberi inputan A, maka akan berpindah ke S1. Diberi inputan A kembali, dia akan tetap di S1. Nah, S1 ini bukan sebagai state akhir, sehingga dia ditolak. Nah, ada string BA, ya. Dari state awal S0 diberi inputan B, dia akan berpindah ke state S0 S2. Dari S0 S2 ini diberikan inputan A, sehingga dia akan berpindah ke state S1 S2. Nah, S1 S2 ini sebagai state akhir, sehingga string BA ini diterima. Nah, selanjutnya ada string ABA. Dari state S0 diberi inputan A, sehingga berpindah ke S1. Dari S1 ini diberi inputan B, sehingga berpindah ke S1 lagi ya. Tetap pada S1 dan diberikan inputan A, dia akan kembali kepada dirinya sendiri S1. Nah, karena S1 ini bukan sebagai set akhir, maka string ABA ini ditolak ya. Selanjutnya ada BAA. Dari state S0 diberi inputan B, maka akan berpindah ke state S0 S2. Diberikan inputan A, berpindah ke state S1 S2. Diberikan inputan A, berpindah ke S1 S2 ke dirinya sendiri ya. Nah, S1 S2 ini sebagai state akhir ya, state final. Sehingga string BA ini diterima. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.